Polri terus bersiap mengamankan aksi demonstrasi dari beberapa organisasi masyarakat atau ormas yang rencananya digelar pada Jumat 4 November 2016. Sebanyak 18.000 pasukan gabungan dari Polri dan TNI akan diterjunkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Sejumlah pasukan sudah disebar ke beberapa titik. Bahkan pasukan BRIMOB yang diperbantukan dari Polda daerah juga sudah tiba di Jakarta. 18.000 personel gabungan itu nantinya akan mengawal aksi 50.000 pendemo di beberapa titik, meskipun ada pernyataan dari para pengunjuk rasa yang menjamin seluruhnya aman dan tertib. Dan saya sudah mendengar pernyataan-pernyataan dari yang akan melakukan unjuk rasa, mereka juga menjamin keamanan ketertiban dan tidak bertanggung jawab terhadap orang-orang, oknum-oknum di luar area demonstrasi yang kalau mereka mengambil kesempatan untuk melakukan aksi-aksi kejahatan. Kalau itu pun sudah kita antisipasi. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan persiapan jelang aksi unjuk rasa yang rencananya dilakukan beberapa ormas pada 4 November 2016. Kepala PPKAD DKI Heru Budi Hartono mengatakan, persiapan Pemprov DKI sebagai tindak lanjut dari permintaan Kapolda untuk membackup atau mendukung. Pemprov DKI akan menyiapkan mobil pemadam kebakaran yang disiagakan di kawasan Monumen Nasional dan DPR RI. Pamjaya akan menyuplai 8 mobil air untuk mobil toilet yang digunakan oleh polisi. Heru mengatakan, PT Transportasi Jakarta juga akan memantau situasi unjuk rasa tersebut. Jika pengunjuk rasa begitu banyak hingga menyebabkan kemacetan parah, bisa saja rute bus Transjakarta diperpendek. Tim Liputan, Berita 1. Polri terus bersiap mengamankan aksi demonstrasi dari beberapa organisasi masyarakat atau ormas yang rencananya digelar pada Jumat 4 November besok. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan persiapan jelang aksi unjuk rasa yang rencananya dilakukan beberapa ormas besok. Ya, dan pemirsa, untuk membahas hal ini telah hadir di studio juru bicara Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto, dan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Bapak Sony Sumarsono. Selamat siang, Pak Rikwanto. Selamat siang, Pak Sony. Terima kasih sudah hadir di Landstalk, Pak. Ini memang suasananya sekarang agak sedikit gimana ya, ramai ya. Jelang besok tuh kayaknya ini di mana-mana sekarang menjadi headline. Dan pemirsa, kita juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami untuk menghubungi nomor telepon yang kita tayangkan di layar terkait demo 4 November besok yang rencananya akan sangat besar sekali ya. Iya, betul. Dan ini kalau kita bicara soal apa yang terjadi besok, tentunya harapan kita aksinya itu aman dan damai. Nah, mungkin sebelum ke Pak Rikwanto dari Polri, mungkin ke Pak Sony dulu nih, Pak. Ini persiapan Pemprov seperti apa, Pak? Ya, prinsipnya pemerintah provinsi itu memberikan dukungan kepada Polri khususnya dan TNI sesuai dengan permintaannya. Kita sudah koordinasi karena sifatnya supporting, maka kebutuhan-kebutuhan apapun bentuknya kita dukung untuk mendukung di 3 kawasan utama, terutama baik di kawasan Monas, Balai Kota, dan Senayan, serta sepanjang jalur yang dilewati antara lain. Butuhnya apa? Butuhnya adalah fasilitas toilet, namanya mobil toilet kan itu. Kemudian ini ambulan untuk kebutuhan Polri dan TNI saja atau masyarakat yang berdemo sebenarnya juga? Siapapun juga kalau orang sudah membutuhkan, tidak hanya Polri, TNI, tapi disiapkan di tempat-tempat umum supaya nanti tidak sembarang tempat toh. Kan bisa mengotori Monas dan seterusnya. Itu kita siapkan semuanya ready, termasuk di dalamnya adalah ambulan, pemadam kebakaran, 8 semua ready, dan seluruh rumah sakit daerah semua buka ya, saya kira 24 jam sewaktu-waktu dibutuhkan. Ini tadi ada toilet, berapa banyak Pak yang disiapin? Kalau toilet kita siapkan untuk 8, jadi posisinya masing-masing kan ada 2 pintu ya, masing-masing 2 pintu sehingga kita cukup karena melengkapi toilet yang sudah ada. Pemadam kebakaran? Pemadam kebakaran setiap wilayah bisa dimobilisasi. Kita siapkan juga 10 pemadam kebakaran ready. Dan setiap wilayah yang standby juga masih di sana. Masih di tempat masing-masing. Berarti mereka standby ini ya? Mereka standby semua. Yang disuplai bantuan untuk kepolisian yaitu 10 tadi. Dan kalau untuk kebersihan Pak tadi, ini mungkin kaitannya juga karena kan itu objek-objek vital yang ada di sekitar Balai Kota, ada istana. Nah, untuk kebersihannya sendiri sudah sejauh mana Pemprov? Seluruh tenaga kebersihan yang tenaga lepas ya, PHL yang pasukan kuning bahasan kita,
itu semuanya full kekuatan masuk dan kita konsentrasikan juga di wilayah-wilayah yang kemudian akan dilewati demonstrasi. Sehingga setiap kali ada kotoran entah kemudian makanan dibuang di sembarang tempat, itu pun langsung saja dibersihkan. Langsung, jadi tidak menunggu selesai? Tidak usah menunggu selesai, karena mereka standby sifatnya adalah memberikan pelayanan publik. Jadi yang di Monas misalnya, yang dilayani adalah masyarakat yang mau datang ke Monas untuk rekreasi. Soal nanti campur rekreasi sambil demonstrasi atau demonstrasi sambil rekreasi itu soal lain. Buat kami adalah memberikan pelayanan yang terbaik terutama kepada masyarakat umum. Oke. Pak Rikwanto, ini untuk demonya sendiri Pak, ini izinnya itu seperti apa sebetulnya Pak? Ini kan pasti ada izinnya kan? Ya, untuk demonstrasi itu bukan minta izin, tapi pemberitahuan. Ya, pemberitahuan, maaf. Beberapa sudah masuk ke Polda Metro Jaya. Beberapa, artinya ini bukan dari satu kelompok saja? Jadi banyak ormas, lembaga-lembaga keagamaan dan lain-lain tuh punya kelompok-kelompok sendiri. Saya pikir ini satu dari banyak ormas itu berkelompok. Terus mereka kan yang di Jakarta cuma menghimbau, mengajak, ayo kita ke Jakarta, aspirasi umat Islam. Tapi dalam prakteknya kan siapa mau datang, kelompok mana memberitahukan kepada kita. Berapa banyak Pak yang... Nah, kalau klaim di medsos itu kan 100.000, 200.000, bahkan sampai 500.000 gitu kan. Tapi ya kita estimasi dari pemberitahuan itu nggak sampai 100.000. Nggak sampai 100.000. Bisa jadi 50.000. Berapa kelompok atau ormas yang memberitahukan bahwa mereka akan ikut demonstrasi cukup besok? banyak ya, cukup banyak. Cukup jadi banyak dari majelis-majelis taklim, masjid-masjid punya jemaah, di samping yang kelompok besar seperti PI dan lain-lain ya. Ini dari Jakarta saja atau akan datang dari daerah? Terutama dari Jabodetabek. Jabodetabek. Ya, kalau dari Palembang, Padang, dari Jawa Timur, itu antara 150 aja. Karena biayanya juga besar ya ke sini ya. Mereka naik bus ke sini. Nah, ini berarti kita harapkan siang ini atau sampai malam ini sudah sampai. Sini. Artinya Polri sekarang juga mengantongi banyak nama dari ormas-ormas itu. Dan bagaimana dengan yang daerah mungkin Pak yang juga rencananya juga akan bergabung besok, seperti apa bukan perizinan, pemberitahuan mereka juga? Iya, pemberitahuan mereka tetap disampaikan ke kita, baik tertulis maupun fax ya, fax tertulis juga ya. Artinya dari situ kita bisa koordinasi dengan koordinator lapangan mereka. Kapan Anda berangkat, kapan datang, ya akan di mana. Ini nanti kerjasama dengan DKI nih. Masalah dia tinggal di mana, ngumpulnya di mana, kan bisa jadi mereka tidur di bus atau dicari pojok-pojokan mana ya, atau di masjid dan lain-lain ya. Nah, ini gimana? Pemprov udah ada ini apanya? Jadi mereka area parkir mereka tinggalnya di tenda-tenda. Jadi kalau tempat di tenda-tenda misalnya di Monas itu kita siapkan kawasan di mana tenda-tenda bisa dibangun. Terus kemudian kalau bukan disiapkan oleh Pemprov ya tendanya ya? Nah, tendanya mereka. Jadi polisi sudah punya SOP. Ketika begini siap tenda, siap peralatan itu otomatis. Jadi kita hanya supporting saja, terutama mengenai lokasi di mana sebaiknya supaya juga tidak merusak tetap estetika dan kebersihan di kawasan. Di balai kota ada yang tempat di sebuah hall gitu, juga bisa nggak usah tenda dan seterusnya. Jadi sudah kita atur sedemikian rupa, yang penting rapi lah. Ya, artinya sudah dilokalisir di mana tempat mereka bisa menginap, khusus yang dari luar kota, dan posisi titik-titik yang memang akan menjadi konsentrasi massa seperti itu. Iya, saya kira demikian sudah, dan termasuk di Senayan pun juga sudah disiapkan. Saya kira untuk hal seperti ini Polri sudah biasa melakukan, jadi tidak ada masalah. Syukur kalau ada tempat yang lebih baik, tapi kalau tidak ada ya tenda minimal kan. Pak Rikwanto, ini tadi kan dikatakan juga bukan hanya dari kelompok-kelompok besar, tapi juga dari majelis-majelis taklim. Artinya banyak ibu-ibu juga yang kemungkinan akan ikut di demonstrasi ini. Memang kita himbau supaya ibu-ibu ini tidak bawa putra-putrinya. Tapi pengalaman mengatakan ya kalau ditinggal ya dia nggak berangkat. Siapa yang jagain anak-anak? Ya kan? Ya. Akhirnya mereka bawa. Nah, di sini kita antisipasi, kita turunkan juga di samping pasukan pengamanan, ada pasukan pengajian. Ini Brimob pengajian ada ini, yang dikatakan Asmaul Husna itu. Tim Asmaul Husna Nanti itu. dia mengaji bareng TNI di depan istana. Dia bukan pengamanan, khusus melantunkan Asmaul Husna saja. Juga kita bapak-bapak atau termasuk yang ibu-ibu? Oh, bapak-bapak. Nah, poluan berhijab dengan Kowat ya dari TNI ini bergabung. Ini membuat barikade pelayanan dari Istiqlal mutar itu depan Pertamina ke Balai Kota sampai kepada MK itu. Nah, kita siapkan tenda-tenda di situ untuk melayani masyarakat yang unjuk rasa ini, terutama ibu-ibu dan anak-anak. Jadi di tenda-tenda itu nanti ada minuman,
ada permen lah, ada kue-kue kecil. Yang disiapkan oleh Polwan kita sama kuat kita. Oke, jadi memang dikondisikan ini agar bukan sebagai demonstrasi seperti apa, tapi lebih ya kita bisa bayangkan lah ya Pak, ini seperti haul gitu. Yang bicara keras ya silakan keras, ya, pakai sound systemnya. Yang ikut-ikutan ya silakan, yang rekreasi silakan. Tapi kita yakin separuh itu ya pasti ikut-ikutan, ikut dalam arti benar ya. Tidak orasi. Nah, terus kemudian mereka rekreasi di Monas itu. Oke, Pak Rikwanto, kita jeda sebentar, Pak Sony. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali usai jeda.